Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, Pak Haji Roma Irama. Alhamdulillah. Pak Haji Roma Iramanya 25. Oke sahabat Jigopren, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di channel SMPN 25 Depok ini dengan podcast. Nah, pada kesempatan kali ini kita mengundang salah satu sepuhnya 25. Sepuhnya 25 gak tuh? Sepuh banget tuh ya. Sepuh banget. Iya, Pak. Enggak, masih muda deh. Masih muda. Apa kabar saya kalau Bapak masih muda? Ya Allah, maaf. Nah, sekarang kita bakal berkenalan dengan salah satu sarprasnya SMPN 25 Depok yang akan menjelaskan sarpras yang ada di SMPN 25 Depok dan memperkenalkan kepada kalian. Nah, sebelumnya pasti kalian belum tahu, Bapak yakin apa itu sarpras. Nah, sekarang kita akan bahas. Kemudian ada sarana apa aja sih di 25 tuh, udah dikasih bocoran sarana duluan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menggali itu. Kita akan mengetahui, kita akan perkenalan dengan sarana dan prasarana yang ada di SMPN 25 Depok bersama. Oke, terima kasih Pak Nida Septia sudah mengundang saya di channel 25. Iya. Semoga semakin baik, semakin maju dan kreatif. Amin. Untuk kemajuan kita semua. Amin. Baiklah, perkenalkan nama saya singkat sekali, Pak Jarno SPD. Iya, Jarno SPD singkat. 2 tahun ini saya diberi tugas oleh Bapak Kepala Sekolah untuk menjadi wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana. Keren. Saya yakin sudah pernah mendengar kata sarana prasarana yang sering disingkat dengan sarpras. Sarpras, gak asing pastinya ya. Oke. Tapi saya tidak akan menjelaskan pengertian menurut para ahli. Iya, menurut para ahli seperti di Google, di buku. Silahkan searching sendiri. Saya yang lebih simple. Apakah sarpras di SMP ini? Sarpras adalah segala sesuatu baik berupa alat maupun apa saja yang bisa menunjang secara langsung maupun tidak langsung dalam mencapai tujuan. Oke. Berarti pembelajaran bisa bisa dibilang media juga ya. Betul. Sarpras itu medianya sekolah. Berarti kalau misalkan pembelajaran tidak ada media, terutama lagi corona gini, tidak bisa dilangsungkan ya? Iya, betul itu. Oke, berarti salah satu jantungnya sekolah adalah sarana prasarana. Ingatin ya teman-teman. Oke. Lanjut lagi Pak, gimana? Oke. Jadi untuk mencapai tujuan kegiatan belajar mengajar ini, kalau kegiatan belajar mengajar ini tujuannya bahwa siswa ini dari yang bisa, yang tidak bisa menjadi bisa. Itu tujuan KBM. Iya. Tapi ini kan perlu alat. Betul itu. Apalagi pada saat pembelajaran jarak jauh ini. Iya, perlu banget. Materi sebaik apapun, metode sebaik apapun dari Bapak Ibu guru, kalau tidak ada sarana prasarannya tidak akan sampai kepada anak-anak. Benar. Sebaik apapun, tepuk tangan dulu. Serius keren. Tepuk tangan. Benar teman-teman. Sebaik apapun kita menyampaikan, kalau misalkan sarana prasarananya kurang nih, gak bakal sampai ya pelajarannya. Iya, betul. Ini terbukti sama saya Pak. Kan saya juga mengajar nih kebetulan di kelas 7 bahasa Sunda. Dan saya melakukan Zoom pada waktu itu tuh. Tapi berhubung ada salah satu anak yang memang HP-nya sedang tidak aktif, ya tidak mendapat pembelajaran. Berarti si anak itu kan belum memiliki sarana prasarana. Walaupun si anak itu pintar tapi tidak mendapatkan pelajaran. Nah, itu yang menjadi kendala di sarpras namanya. Oke. Media atau alat salah satu jantung untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Mantap gak tuh? Oke, betul. Nah, kita udah tahu. Jadi gimana teman-teman? Udah tahu kan sarpras? Gimana? Kita anggap udah tahu karena udah dibahas. Oke. Nah, sekarang kita akan perkenalan nih, Pak. Ada sarana prasarana apaan aja sih di 25 ini tuh? Oke, saya jelaskan di sini bahwa
SMP Negeri 25 Depok ini tergolong baru punya gedung. Iya, baru pindahan Baru kita. pindahan. Nah, tapi setelah kira-kira 3 minggu pindahan, akhirnya pandemi. Nah, tapi kita bersyukur punya alat untuk pelaksanaan PJJ ini, sehingga materi Bapak Ibu guru, anak-anak jangan khawatir bahwa materi yang akan disampaikan akan benar-benar sampai kepada seluruh siswa, asal siswa juga punya alatnya juga. Iya, Nah, benar. Jadi saling melengkapi ya, Pak. Iya, betul. 25 berusaha untuk melengkapi supaya PJJ ini tidak menjadi penghalang ya untuk belajar. Nah, dan teman-teman di rumah juga berusaha, sama-sama berusaha, oke? Nah, kayak gitu. Lanjut, Pak. Oke. Ada apa saja di SMP Ya, Negeri ada apa 25 Depok? Ini perlu dimengerti, apalagi anak-anak tahun ini masih belum diperkenankan tatap muka. Pak. Tahun kemarin, Pak, dari tahun kemarin. Jadi kelas 7 tuh belum ketemu sama sekali sama gurunya. Betul, kelas 7 nampaknya tahun ke depan juga masih kita harus bersabar untuk ketemu anak-anak. Iya. Namun tidak menjadi penghalang karena ada sarana yang bisa menginformasikan kepada anak-anak sarana apa saja yang ada di sekolah. Yang di lantai pertama. Nah, Tunggu, emang ada berapa lantai, Pak? oh ada 3 lantai. Alhamdulillah. Alhamdulillah, siap. Bayangin deh, sekolah belum nyampe 2 tahun 3 tahun tapi udah punya 3 lantai. Alhamdulillah. Penasaran, satu lantai itu berarti banyak ya? Nah, itu yang kita bahas hari ini. Oke, kita kenalan dengan SMPN 25 Depok. Yuk Pak, lanjutkan. Di lantai pertama ada apa aja sih? Lantai pertama ada ruang lobi. Nah, kalau sebelah kanan ada ruangan tata usaha. Tata usaha. Nanti ini gambarnya ditampilin di sini ya. Nanti gambarnya ditampilin di sini, tenang aja. Oke. Ya, Di ruang tata usaha itu adalah staf administrasi yang akan menyimpan baik soft copy maupun hard copy seluruh administrasi sekolah, baik untuk Bapak Ibu guru, kemudian siswa ada di situ. Sehingga bagi siswa-siswa yang memang punya kepentingan yang berhubungan dengan administrasi sekolah, silahkan masuk ke ruang tata usaha. Oke, udah dikasih tahu sama Bapak Haji Jarno selaku Sarpras. Kalau misalkan ada kepentingan administrasi, ingat kemana? Ke ruang tata usaha. Jangan salah alamat. Biasanya salah alamat. Mentang-mentang ada guru mengajar di SMPN 25 Depok menanyakan soal administrasi. Ya, itu mah kurang nyambung ya. Oke, lanjut, Pak. Oke, berikutnya kalau dari ruang lobi kita ke sebelah kiri. Sebelah kiri, oke. Itu Kita berjalan ke sebelah kiri. Oke, itu ada ruang wakil kepala sekolah bidang Sarpras dan Humas. Nah, Oh, itu ruang Bapak. ruang saya sendiri. Kalau misalkan mau minta uang jajan, tinggal ke ruang Sarpras aja. Oke, kalau minta uang jajan ke orang tua masing-masing. Kalau memerlukan alat-alat, misalnya nanti kalau sudah luring, sudah masuk sekolah, misalkan mau pakai Infokus Oke. atau alat-alat lain, atau ada kerusakan yang di lingkungan kelas, barangkali bisa lapor ke Bapak. Nah, itu di ruang Bapak ada, di situ ada wakil kepala sekolah bidang Sarpras dan Humas. Humas, oke. Jadi di ruang itu tuh khusus Sarpras sama Humas ya. Iya. Nanti gambarnya nih ditaruh di sini nih. Jadi jangan nyasar-nyasar ya. Mau membicarakan peralatan di sekolah malah ke TU gak nyambung say. Iya. Jadi jangan lupa ke Sarpras. Terus ada ruang apa aja? Berikutnya, ruang sebelahnya itu adalah ruang wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Oh, kurikulum sekolah tuh. Iya, kurikulum SMP Negeri 25 Depok beserta staf ada di situ. Oke, staf kurikulumnya ya. Iya, staf Oke, kurikulum. siap. Jadi yang berhubungan dengan kegiatan belajar mengajar, apakah itu dari jadwalnya, Oke. kemudian
administrasi yang berhubungan khusus dengan kurikulum bisa menanyakan langsung kepada wakil kepala sekolah bidang kurikulum beserta stafnya, pengolahan nilai dan lain sebagainya untuk rapot anak-anak sampai nanti untuk lulusan. Nah, di kurikulum ya adanya di kurikulum untuk lulusan. Nah, jangan sampai salah lagi nih Pak. Ini tuh keren banget sekarang itu, soalnya selain memperkenalkan sarana prasarana juga fungsi-fungsinya disebutin tadi. Kalau misalkan siswa butuh administrasi berarti tadi ke TU. Kalau misalkan butuh sarana prasarana atau ada kerusakan di kelas berarti ke ruang sarpras. Sekarang tentang pembelajaran jadwalnya berarti ke kurikulum. Ini paket lengkap sih Pak menurut saya. Selain perkenalan gedung, selain penjelasan. Lanjut Pak. Oke. Kita berharap anak-anak walaupun secara daring bisa memahami betul sehingga kita ketika masuk 25 saya perlu kesini ke ruangan ini tidak salah masuk. Berikutnya ruangan yang paling luas. Nah, ada AC-nya 2. Ada AC 2, kipas angin 2. Kalau tadi kan ruangan kecil-kecil dari tata usaha, wakil kepala sekolah bidang sarpras dan humas, wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Berikutnya ruangan yang paling lebar adalah ruang Bapak Ibu guru atau disebut ruang guru. Ruang guru. Nah, jadi di situ Bapak Ibu guru sudah mendapatkan meja dan kursi sesuai dengan namanya. Iya, alhamdulillah. Keren banget baru. Saya juga pertama kali pindah ke gedung sini walaupun saya newbie, newbie anak baru udah dapat bangku guys. Alhamdulillah. Yuk, gimana Pak? Kemudian termasuk nanti wali kelas. Nah, rapot atau yang berhubungan dengan administrasi kelasnya, wali kelas ada di ruang guru. Sehingga anak-anak atau bapak ibu orang tua wali murid jika memerlukan ada kepentingan dengan bapak ibu guru wali kelas bisa langsung menemui di ruang guru. Ada satu yang terlupakan. Ruang kecil sebelah. Oh iya kecil ya Allah kecil. Tapi ruang isinya apa? Mantap itu. Iya itu jaringan-jaringan sekolah di situ semua kayaknya. Hal yang penting kecil tapi banyak manfaatnya. Itu adalah ruang operator. Iya ruang operator aja main 25 Depok terlupakan. Mentang-mentang kecil tapi itu berpengaruh besar. Nih Dapodik di situ adanya ya nanti itu. Betul. Kalian lulus atau enggak ada di situ. Tapi terlupakan astagfirullah. Ya Allah. Ini ada pengolahan Dapodik, rapot. Pengolahan kelulusan. Nah, nilai-nilai ada di operator. Maka ini tidak bisa dilupakan jasanya karena ini juga dalam sistem pendidikan sekarang itu operator juga menjadi jantungnya sekolah. Iya bener jantungnya sekolah, jantung banget itu mah. Kalau misalkan satu anak aja gak masukin belum termasuk ke Dapodik ya gak lulus berarti ya. Iya betul. Iya tuh baik-baikin operatornya biar gak di delete kalau kalian bandel. Bercanda. Nah tadi baru sampai ruang guru, terus ada ruang apa lagi Pak? Berikutnya kita ke arah kiri, kemudian kalau lurus itu ada mentok, ada dapur kecil. Ada dapur kecil, dapur kecil. Tapi buat bapak ibu guru bukan anak-anak ya nih. Iya, buat bapak ibu guru. Kalau bapak ibu guru ngajar kan capek juga, haus dan lain sebagainya. Insya Allah akan dilayani oleh tim Caraka kita. Alhamdulillah. Terima kasih tim Caraka, terima kasih Sarpras yang udah menunjang. Terus ada apa lagi nih Pak? Berikutnya di sebelahnya ada kamar mandi. Kamar mandi siapa aja? Ada kamar mandi buat bapak ibu guru dan siswi di situ. Siswi? Iya. Siswi yang berarti khusus buat siswi ya Pak? Iya. Siap. Terus sebelahnya ada panel. Nah, ini buat alat-alat Pak. Alat-alat. Panel baju bukan Pak? Bukan. Kan ada distro gitu. Bukan buat panel, itu ada panel listrik dan lain sebagainya yang perlu disimpan di situ. Dan perlu diketahui nih, yang paling Bapak suka, salah satu Bapak suka ya, Bapak suka di kamar mandi SMPN 25 Depok itu ada kaca gede banget. Iya. Sumpah ada kaca gede banget.
Ceritanya gini Pak Tian. Gimana? Sebelum dibangun itu ada beberapa bapak ibu guru kepala sekolah yang tahu model kamar mandi. Wah ini benar-benar kayak di hotel ini. Bener. Bisa ngaca dengan kaca yang besar. Tapi saya mengingatkan Pak Tian ya ke anak-anak, nanti kita jaga bersama kebersihan. Betul. Jangan sampai ada tulisan yang tidak baik. Yang baik saja nggak boleh karena sudah bener. apalagi tulisan yang mohon maaf tidak sopan, tidak selayaknya sebagai seorang pelajar yang harus terpelajar dalam bersikap, berpikir, sehingga SMP Negeri 25 Depok ini adalah milik kita bersama, kita jaga bersama. Ya, dengerin tuh jangan dari bapak kita semua, sekaligus bapak ya yang ngayomin, serius terasa diayomi banget kalau mau Pak Haji tuh asik. Nah, jangan dicoret-coret, jaga bersama kebersihannya, karena kan kalau misalkan bersih, nyaman, yang enak kan kita juga, bukan yang lain. Lanjut lagi, kan tadi udah toilet yang nyaman banget, kemudian ada panel, kelistrikan, kemudian ada apa lagi Pak? Oke, berikutnya kita ada 6 kelas yang di bawah itu yang kita siapkan untuk KBM nanti kalau memang sudah kondisi aman dari COVID. Siap. Ada 6 kelas di bawah, biasanya kelas bawah itu untuk kelas 9. Kelas gitu. 9, ya. Kemudian di ujung ada kamar mandi putra. Kamar mandi putra adanya di ujung tuh. Dan jangan saya lebih menekankan lagi biasanya yang melakukan aksi. Semua udah itu jadi rahasia umum ya, kamar mandi laki-laki. Gimana Pak? Penekanan bukan berarti suujon ya. Menekankan, ayo anak-anak kita jaga bersama biar tetap bersih, sehat, karena kita juga yang memakainya. Iya betul itu. Tuh untuk para putra-putra, orang-orang gantengnya 25, murid-muridnya gantengnya 25, kamar mandinya nanti ada di ujung. Dan jaga jangan sampai di lukis-lukis dengan lukisan-lukisan keren, gak usah, keren aja gak usah gitu. Gimana yang kurang keren? Dan jangan sirik daripada kamar mandi perempuan, ada kaca juga di kamar mandi cowok. Bener-bener mengerti loh, sumpah bener-bener mengerti gitu. Saya ke beberapa SMP negeri lah ya, kemudian SMP swasta juga jarang ada yang nyimpen kaca di kamar mandi. Iya. Beda kan? Iya bener. Di situ udah bisa ngeliat beda. Kemudian ada kamar mandi duduk, ada kamar mandi jongkok. Jujur saya milih kamar mandi jongkok sih. WC jongkok. Tapi udah benar-benar difasilitasi itu tuh, ada yang jongkok, ada yang, jadi satu ruangan itu tuh ada WC jongkok, ada WC yang duduk. Ya Allah bahasanya WC. Lanjut Pak ya, lanjut aja Pak. Diharapkan nanti kita jaga bersama kebersihannya karena alat-alat ini kan memang dari pemerintah ini ditujukan untuk memfasilitasi anak-anak agar nyaman. Sehingga pada saat anak perlu ke kamar kecil tidak menahan, kadang-kadang kan sakit ya, benar, maka benar. tetap dilayani dengan baik, tapi ya mohon dijaga bersama. Oke, benar. Berarti di lantai 1 ini tuh udah habis belum Pak? Masih ada? Belum, masih Allah Akbar. ada. Nah. Panjang banget ini sekolah, gede banget kayaknya. Lanjut lagi Pak yuk. Oke, sebelahnya nanti kita sudah siapkan anak-anak mau sholat. Itu sudah kita bikin sekat, satu kelas itu untuk musola. Allahu Putra Akbar. dan putri kita sudah bikin sekatnya. Jadi sajadah sama mekena sudah kita lengkap siapkan. berarti ya? Iya. Ya Allah, lengkap banget ini sekolah. Makasih Bapak Presiden, Mas Menteri, kemudian Bapak Wali Kota, terima kasih banyak. Lanjut Pak. Berikutnya di ruangnya sebelahnya itu ada ruang koperasi kecil untuk melayani anak-anak. Kalau sudah masuk ya. Iya, kalau udah masuk ya, jangan sengaja mau kesini lagi COVID, sengaja mau jajan di koperasi, tutup koperasinya. Tidak boleh melayani. Iya, nggak boleh. Betul. Kemudian di ujung adalah ruang Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 25 Depok. Jadi beliau nanti akan melaksanakan tugas di situ, menerima tamu penting dari dinas dan instansi yang terkait untuk menunjang kemajuan pendidikan di Kota Depok. Keren. Ini penasaran siapa sih yang ngatur ini tata letaknya?
bisa dibilang strategis loh. Pas masuk lobby kita berhadapan dengan wakil kepala sekolah tuh, nanti tuh di bidang sarpas dan kurikulum. Kemudian dijaga lagi di ujung ada kepala sekolah. Nah, nggak ada alasan buat anak-anak mau kemana, anak-anak mau bandel kemana, nggak ada, dikepung. Berarti di lantai 1 ini tuh panjang banget ya Pak? Wah, Allahu alhamdulillah Akbar. kita. Nah, nanti gambarnya bakal diliatin di sini nih, gambar SMPN 25 Depok yang panjang banget di lantai 1. Oke, lanjut Pak, kita naik yuk ke lantai 2. Oke, kita naik kita lantai naik 2. ke lantai 2. Ada 2 tangga. 2 tangga? 2 tangga? Iya, kalau satu nanti takut berjubel, Iya, kita benar, nggak boleh kerumunan. Iya kan? betul. Aduh, udah dipersiapkan banget deh pokoknya. Kita siapkan 2 tangga dari ujung mana? Ujung genteng. ujung kiri dari pintu masuk sama yang deket musola itu ada tangga menuju lantai 2. Oh, berarti ujung sana sama ujung sini. Iya. Wih, keren banget sih, serius. Jadi kita memang dengan kondisi lahan yang luas ini, anak-anak di samping belajar juga olahraga. Iya bener. Bapak Ibu guru juga demikian. Iya bener, berasa banget nih. Kalau misalkan ngajar dari ruang guru mau ke koperasi aja karena petugas koperasi perlu tenaga ekstra. Kalau yang nggak sehat-sehat deh, ya udah istirahat aja di kantor di ruang guru, bener. Soalnya panjang sekolahnya. Betul, maka diharapkan guru dan seluruh siswa Sivitas SMP Negeri 25 Depok dalam keadaan sehat walafiat. Insyaallah ada Pak sehat ya. Amin, amin. Kita semua dalam keadaan sehat, dan kebetulan guru kita ada yang bernama Pak Sehat. Alhamdulillah. Iya. Halo Pak Sehat. Lanjut Pak, kita naik ke lantai 2. Ada apa aja nih di lantai 2 ini? Ke lantai 2 dari ruang yang paling atas, paling ujung, ketika naik kita lurus saja ke kanan. Yang pertama ada lab IPA. Lab IPA. Ada lab IPA juga? Ada, kita siapkan. Di situ ada lab IPA itu sudah termasuk fisika dan biologi. Oh, jadi yang berbau IPA dah pokoknya. Iya, ruang prakteknya nanti di situ. Jadi anak-anak nggak sekedar membaca saja, tapi ada alat-alat yang memang praktek gitu ya. Praktek nanti dari tabung, kemudian peragaan untuk biologi ada semua itu. Yang tulang-tulang itu Pak? Iya betul. Kerongkongan apa sih namanya itu kan? Kerongkongan ayam kali, kerongkongan. Kerangka. Ya Allah, saya bukan guru IPA, mohon maaf ya kawan-kawan. Insya Allah dimaafkan. Udah depan Bapak, sesepuh lagi salahnya, ya Allah. Kerangka ya? Oke, kerangka. Oke, siap. Kemudian udah di lab IPA ada? Di ruang berikutnya kita memfasilitasi anak-anak untuk meningkatkan budaya literasi. Budaya literasi itu? Iya, untuk baca buku. Di situ ada ruang perpustakaan. Keren. Oke, jadi kita siapkan tempat untuk membaca. Nanti juga boleh dipinjam asalkan dicatat oleh petugas perpustakaan. Jadi ada perpustakaannya nih Pak. Ada. Nah, kalau misalkan mau nanyain buku segala macam, berarti harus ke perpustakaan, bukan ke ruang guru ya. Iya. Ingat, ke perpustakaan ada di lantai 2. Lab IPA ada di lantai 2. Lanjut Pak. Oke, berikutnya yang paling pojok sebelah tangga itu kita siapkan. Nah, tahun ini ada pelajaran TIK. Iya, nah, TIK. Oke. Kemarin kalau prakarya ternyata minat anak-anak juga. Iya, prakarya. Apalagi yang cowok ya, prakarya rata-rata cowok. Karena tuntutan zaman sekarang anak-anak harus dibekali dengan teknik informatika, terutama bisa mengembangkan dirinya untuk menjelajah dunia maya, mencari ilmu banyak di situ. Bener. Soalnya sekarang juga apapun itu internet ya Pak. Iya, apapun itu internet sampai ke pelosok, dan belajar kalian pun sekarang mungkin internet ya. Bisa ngeliat kita gara-gara internet. Jadi semuanya about teknologi. Oke.
Dan kita juga berharap nanti biasanya ada lomba desain grafis desain di grafis. tingkat Kota Depok. Kadang-kadang juga di mall atau di mana saja Iya, yang memang mengadakan lomba. Kita berharap tahun depan ini anak-anak sudah bisa bersaing dengan sekolah lain. Amin, 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 amin. Dan nanti yang bertanggung jawab Pak Tian ini. Amin, insya Allah. Doakan teman-teman. Juga friend doain ya. Iya. Kita majukan SMPN 25 Depok bersama-sama di bidang IT tentunya. Oke, lanjut Pak. Udah ada lab komputer tadi, lab komputer, lab IPA, perpustakaan kurang lengkap apa enggak tuh? Aduh, udah difasilitasin. Kalau misalkan enggak pandai, wah harus pandai. Terlalu. Lanjut ya Pak. Oke, berikutnya untuk anak-anak nanti yang di lantai 2 di sana ada 7 kelas yang kita siapkan ready, meja kursinya siap semua. Kalau istilahnya kebelet ya tidak perlu ke lantai 1 karena di lantai 2 sudah ada 8 kamar mandi. 8. 4 putri, 4 putra sudah disiapkan. Allah Akbar, 8 di lantai 2. Iya. Serius Pak? Betul. Ada kacanya nggak? Ada. 8 kamar mandi nggak tuh di lantai 2? Jadi kalau misalnya kebelat jangan kencing di kelas. Di celana jangan. Ada kamar mandi dekat, tenang aja di lantai 2 juga. Yuk, terus? Kemudian ada panel buat tadi saya agak kelupaan di bawah panel yang satunya itu untuk ruang UKS nanti. Oh, ada UKS. Jadi UKS itu tempat orang-orang yang kurang sehat. Iya, usaha kesehatan sekolah yang memang perlu penanganan P3K istilahnya kita siapkan di situ. Tapi anak-anak kalau memang kondisi kurang sehat dari rumah sudah terasa, maka tidak perlu ke sekolah agar lebih optimal nanti pada saat masuk. Oke, saya lanjutkan ke lantai 2. Lanjut. Kemudian di sebelah tangga, nah di sana ada ruang Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Jadi kesiswaan adanya di lantai 2. Oke. Dan ruang BPBK. Aduh, ruang BPBK. Yang bikin napas ruang BPBK di mana-mana. Jadi di lantai 2 ya adanya. Iya. Oke, siap. Tapi begini Pak Tian, sekolah-sekolah modern ini berbeda dengan zaman dulu. Kalau orang dulu kan kalau dipanggil BP berarti ada masalah. Iya, gitu. bener. Dulu saya kayak gitu, dulu. Masuk deg-degan keluar nangis gitu. Iya. Bener, dulu zaman saya kayak gitu, bener. Pengalaman kita dulu sekolah. Iya, bener. Tapi sekarang sudah eranya buka pemahaman baru bahwa BP itu bukan tempatnya orang yang bermasalah saja. Ya, dengerin. Karena guru BP harus welcome juga kepada siswa yang berprestasi. Dipanggil juga ke BPBK. Iya, betul. Ditanya, kamu kok bisa berprestasi? Coba ceritakan. Nah, dari cerita anak-anak ini kan bermacam-macam. Mungkin punya masalah keluarga, tapi dia bisa keluar dari permasalahan itu sehingga bisa berprestasi. Jadi problem solvingnya sekolah itu ada di BPBK ya? Iya, betul. Keren sekarang, modern gini. Ya, jadi yang ke BK itu kalau zaman modern sekarang nggak hanya anak-anak yang kena masalah, tapi anak yang berprestasi pun di BPBK adanya. Kalau dulu saya kayak gitu Pak. Kalau misalkan saya masuk ke ruang BPBK kan langganan nih. Ngaku ya. Ini enggak sih gara-gara agak piket juga kan masuk BPBK kalau dulu. Ya udah tuh anak-anaknya kurang kayak gitu. Padahal gara-gara agak beres-beres. Iya, kan sering begitu masuk ruang BK temennya nungguin. Begitu keluar ada masalah apa lu? Iya, bener. Dulu kayak gitu, bener. Sekarang enggak, justru BPBK ini pelayanan lebih humanis. Iya. Sebenarnya anak-anak ini kan bukan terletak
kesalahan ada di anak, mungkin punya masalah, anak-anak bisa mengungkapkan, yuk kita cari solusi di ruang PP sehingga anak kembali bisa konsentrasi, fokus belajarnya, sehingga mereka berhasil dan yang terpenting bisa meningkatkan prestasinya. Ya, alhamdulillah, mantap BPS sekarang, MBK. Lanjut Pak. Oke. Kemudian ruang sebelahnya biasa ruang belajar. Ruang belajar kelas lagi ya. Dan yang ujung, ini yang warnanya hijau ini. Iya. Tempat kita berada sekarang ini adalah ruang studio Jigo Keren. Oke, good. Pokoknya kan saya orang-orang studio nih Jigo Kreatif asik bersama teman-teman saya, rekan-rekan saya di sini, ada operator juga di sini. Nih, bener 25 kalau misalkan berdasarkan saya ke sekolah-sekolah ya, studio itu jarang ada, Pak. Studio jarang ada, dan ada pun kalau misalkan studio itu cuma sebatas kamera doang. Tapi ini bener-bener surprise di sini itu untuk masalah teknologi, terutama yang berbau teknologi itu lengkap istilahnya dibilangnya, walaupun baru berapa tahun tapi udah lengkap, dari mulai masalah kamera deh, pokoknya kamera, kemudian peralatan musik, lighting itu sebenarnya tuh diperluin banget dalam masalah broadcast gini Pak. Karena kan walaupun kamera sebagus apapun pencahayaannya kurang tetap aja buruk. Tapi di sini benar-benar dipikirin gimana caranya, walaupun kita kamera itu bisa dibilang seadanya, tapi semaksimal mungkin digunakan dan semaksimal mungkin dioptimalkan dalam segi fasilitasnya. Terima kasih Bapak Haji Jarno. Kalau boleh cerita sedikit kenapa alat-alat ini ada? Oke, bener asal muasalnya nih, biar gak ada fitnah di antara kita. Gimana ada dusta di antara kita ya. Oke, ceritanya gini. Angkatan ke-4 Pak Erik ya waktu itu kita memasuki pandemi, komite dan Korlas ingin menyampaikan ke sekolah Pak kenang-kenangan yang terbaik untuk sekolah apa sampai gitu, perhatian luar biasa ini komite dan orang tua alumni angkatan ke-4. Akhirnya saya sampaikan, Bu, kalau boleh usul Bapak Ibu Korlas, komite, kita ini masih kondisi pandemi. Dengan segala keterbatasan sekolah ini, kita ingin bisa menyampaikan materi dengan baik, mengembangkan inovasi dan kreativitas Bapak Ibu guru yang masih muda gitu. Bapak juga muda sih. Semangatnya masih muda banget, serius. Terus kita maka di dalam kedinasan ini mungkin tidak ada di sekolah lain, kita membentuk yang namanya tim kreatif dan di-SK-kan oleh alhamdulillah yang nggak ada di sekolah lain. Menurut saya beda, studionya beda, terus personilnya juga beda. Dan di studio ini alhamdulillah kita dapat bantuan alat-alat band. Alhamdulillah banget ini, serius. Ini anak-anakku sekalian yang memang berbakat di dunia seni. Silahkan bisa bergabung, mendirikan band Jigo Keren. Kalau Bapak Ibu guru sudah ada ya? Ada Jigo Band versi Bapak Ibu guru udah ada, alhamdulillah. Anak-anak mangga nanti yang punya bakat di musik, dikembangkan lagi di sini. Benar. Karena kemarin itu ada jalur prestasi biola. Oh, ada. Ada. Cuman kita kesempatan banget. Nah, ini maksudnya potensi-potensi musik yang ada di kita ini digabungkan, dibimbing oleh Bapak Ibu guru sehingga nanti mengibarkan Panji SMP Negeri 25 Depok. Tepuk tangan buat Pak Haji dan SMP 25 Depok. Ya, di sini tuh ada juga gitar ya, gitar. Itu juga dilombakan ya, ada lombanya. Gitar, biola. Biola juga ada lombanya ya? Ada juga, kemudian ada bass, ada drum, ada keyboard. Kalau misalnya mic-mican buat rekaman mah udah lengkap banget, ring light, kamera, dan kemarin juga Pak salah satunya boleh ceritakan. Oke, cerita. Jadi nih Pak, SMPN 25 Depok ini alhamdulillah memenangkan 3 juara di Pasanggiri. Alhamdulillah. Alamin teman-teman. Nanti kita bakal undang di podcast juga. Nah, salah satunya gara-gara
gara-gara lagi. Salah satunya gara-gara fasilitas yang memadai, Pak. Iya, Kalau menunjang misalkan sekali ya. kalau misalkan suaranya bagus nih, contohnya suaranya bagus tapi yang pas ngerekamnya kurang, Iya. itu tetap aja kedengarannya suaranya jelek. Tapi alhamdulillah kita sudah memadai. Dan salah satunya juara 1 lomba kawih sekota Depok. Oh, Kita juara 1. alhamdulillah. Tepuk tangan. Alhamdulillah. Juara kawih. Kita juara 1. Siapa tuh namanya? Namanya Keizo. Keizo, Ada Keizo kelas 7 baru masuk juga. Iya. Tapi dilatih sampai tiap hari di sini di studio ini, everyday dia berlatih kawih, kemudian cara body language-nya juga dilatih di studio ini, sehingga alhamdulillah di antara lomba SMP enggak negeri doang, SMP Swasta seluruh kota termasuk Depok, ya? swasta juga banyak, Oke. Pak. SMP di seluruh kota Depok tuh ada lomba kawih itu nyanyi Sunda, dan Keizo dari SMPN 25 Depok juara pertamanya di sana dari kita, alhamdulillah. Kemudian ada juga lomba dongeng. Oh iya, Iya, betul. dongeng juara 3, kemudian dongeng juga juara 2. Di situ ada Adrian, ada Mutia juga di situ. Jadi kita nyabat tingkat sekota Depok ada 3. Kemudian juga ada juga juara 1 ya. Juara 1 juara 2 sih lomba religi tuh. Oh, juara 1 Keizo ya. Juara 1 ya? lagu Religi. Juara 2 atau 3 gitu. Kan sekota Depok juara juga nyanyi. Iya. Oke, lanjut Pak yuk. Tadi kan abis studio di lantai 2 tuh terakhir studio ya. Oke. Ke lantai 3. Lantai 3, yuk kita naik lagi ke lantai 3, naik ke lantai 3. Sudah dipersiapkan, Oke. namun belum selesai penataan. Masih tahap ya? Masih tahap penyelesaian, finishing dari pemerintah nanti. Oke. Termasuk nanti untuk lapangan ya. Lapangan juga Lapangan iya betul. anak-anak, nah, ini belum rapi. Yang sekarang sudah rapi adalah parkir yang di ruang depan parkir keren. halaman. Iya, Insya Allah nanti dalam tahap berikutnya kita kalau musola masih pakai kelas, nah, diharapkan nanti ke depan kita sudah bikin musola sendiri. Amin, Allahumma Masjid amin. sendiri. Amin. Kemudian kantin di mana nanti? Oh iya, kantin, yang bener ketinggalan. kantin, bener, Kantin penting sudah ada di belakang gedung ini. Ada kantin di belakang gedung, guys. Iya, ada shelter kita bikin kayak yang bagus kayak Iya, kafe keren, gitu. serius, kayak Nah, kafe-kafean. disitulah nanti kita jaga kebersihan. Oke. Sampahnya jangan sampai dibuang kemana-mana, satu tempat. Syukur sudah ada pemilahan sampah nanti diharapkan. Ada di itu setiap hari Jumat, Pak. Iya. Setiap hari Jumat udah ada bank sampah di kita. SMP 25 juga difasilitasi dengan bank sampah, ada dari tim Adiwiyata. Lengkap deh pokoknya, alhamdulillah. Jadi lantai 3 lagi proses ya Pak? Iya, lagi lagi proses. proses Kemudian lapangan lagi proses insya Allah tahun ini. Kemudian parkir sudah ada bagus, kantin sudah ada, berarti udah lengkap banget Pak. Serius. Alhamdulillah. Tinggal perawatan nantinya Tinggal ya. perawatan kita rawat bersama-sama. Nah, alhamdulillah Pak, udah lama banget kita ngobrol bareng-bareng. Kemudian udah perkenalan dengan SMPN 25 Depok. Nanti ditampilin nih. Contohnya ada kantin di mana? Ditampilin, nanti ada gambar kantinnya. Nanti tim editing itu mah tenang aja. Gak kerasa juga udah lama banget kita di penghujung podcast kita pada kesempatan kali ini. Mungkin ada yang mau disampaikan Pak untuk para generasi-generasi muda SMPN 25 Depok? Oke. Penutup dari Bapak selaku sarana, yang pertama ya kita jaga kebersihan lingkungan sekolah sebagai sarana kita untuk mencapai tujuan KBM dan kesehatan kita semua. Kemudian Bapak Ibu guru juga tetap mengingatkan kepada seluruh siswa tentunya untuk tetap menjaga kebersihan, terutama pada saat nanti KBM. Anak-anak kan suka menyimpan bekas makanan, minuman di kolong meja. Kolong meja. Tolong jangan sampai terjadi lagi. Dengerin. Sehingga nanti segala sesuatu permasalahan, masalah kursi rusak dan lain sebagainya bisa kita selesaikan bersama. Yang penting satu kata, perawatan bersama. Dirawat ya, Oke. perawatan. Muka aja kalau dirawat bisa glowing, glow up. Gimana sekolah tambah glow up. Oke, berarti tadi itu pesannya, dengerin semuanya. Kalau perlu di replay ulang dengerinnya biar nyangkut di kepala. Oke.
Alhamdulillah, terima kasih Pak Haji Jarno selaku Oke. Sarpras. Terima kasih juga dari tim Jigo Kreatif Sama-sama. juga untuk Sarpras, karena alhamdulillah komite juga terima kasih telah memfasilitasi kita pas banget ketika pelajaran daring, kemudian difasilitasi dengan lighting, kemudian ada kamera, kemudian segala macam itu dari komite. Alhamdulillah, syukron kasiron. Amin. Kemudian fasilitas yang lainnya yang alhamdulillah sudah ada di SMP 25 Depok lengkap, dan mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi, lebih segalanya deh pokoknya. Terima kasih juga Dinas Depok, terima kasih juga Bapak Menteri, Bapak Nadiem yang sedang menjabat, kemudian Bapak Wali Kota, kemudian Bapak Presiden. Deketin dulu Pak. Insya Allah. Insya Allah. Alhamdulillah. Ada apa yang disampaikan lagi Bapak mungkin? Cukup saja. Nanti Cukup? kalau hal-hal yang kurang jelas bisa langsung menghubungi Bapak. Oke, siap. Terus apa ya? Saya lupa. Grogi biasa kalau depan orang tua kan grogi. Biasanya kan anak muda nih ngobrol. Sekarang ngobrol bareng orang tua groginya kemana-mana. Gak bisa fokus. Walaupun udah ditulis tetap gak fokus. Harus ngerasain. Jadi sarana prasarana ini diadakan untuk kita semua. Jadi kita semua yang wajib merawat dan menjaganya. Cukup sekian podcast pada kesempatan kali tentang sarana prasarana. Sampai jumpa. Jangan lupa like, follow, share, and subscribe channel SMPN 25 Depok. Terima kasih Pak Haji. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita pakai lagi maskernya Pak. Bye bye.